Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, syukur alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Kakak minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Ya, kepada ketua kelas dipersilahkan. Absen terlebih dahulu ya. Naya, Anggi, Dian, Zikra, Erwin. Ya, semuanya hadir ya. Nah, baik adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia. Sekarang kakak ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu hakikat ilmu kimia? Siapa yang bisa? Acungkan tangan. Ya, Naya, silahkan. Ya, baik. Beri aplaus kepada Nurul Inaya. Ya, baik. Sudah betul apa yang dikatakan dengan teman kalian tadi, bahwa hakikat ilmu kimia merupakan perubahan bentuk maupun susunan partikel-partikelnya menjadi bentuk lain dan ia memiliki sifat yang berbeda. Sekarang kakak ingin bertanya kembali, apakah kalian pernah melihat donat yang di atasnya ditaburi dengan miseseres yang warna-warni? Ya, pasti pernah. Jadi adik-adik, apakah kalian pernah melihat atom? Nah, pasti kalian bertanya-tanya, jadi sebenarnya atom ini apa sih? Nah, jadi adik-adik, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kira seperti itu. Nah, jadi adik-adik, selama proses pembelajaran dimulai, barang siapa yang selalu menjawab pertanyaan kakak dengan baik dan benar, maka kakak akan membebaskan dia dari ulangan harian. Oke, makanya diperhatikan dengan baik. Nah, baik adik-adik, teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori dari Dalton. Perkembangan teori atom pertama dicetus oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. John Dalton menyatakan bahwa pertama, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Kedua, semua atom dari unsur yang sama adalah identik. Namun, atom dari unsur lain itu berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, atom tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan melalui reaksi kimia. Yang keempat, senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Atom Dalton ini berbentuk seperti bola pejal seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah teori model atom dari J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini melakukan percobaan yang mana percobaannya itu merupakan sinar katoda. Dalam eksperimennya dikatakan sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet atau juga medan listrik, di mana sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelokkan menuju ke arah utara bermuatan positif, sehingga sinar katoda akan bermuatan negatif. Nah, partikel inilah yang bermuatan negatif yang mengacu pada penemuan elektron. Dan J.J. Thomson mengatakan bahwa atom terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, model dari atom J.J. Thomson ini digambarkan dengan bola dengan elektron yang tersebar seperti roti kismis. Nah, kismis-kismis ini adalah elektron-elektron, sedangkan rotinya adalah sebuah bola yang bermuatan positif. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai teori model atom menurut Rutherford, di mana Rutherford ini melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa ke lempeng emas. Nah, dari eksperimen tersebut dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempeng emas.
Kemudian, sebagian lainnya juga mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom dari Rutherford ini terdiri dari atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang terbentuk inti padat dan bermuatan positif disebut inti atom, dan elektron-elektronnya bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari teori atom Bohr, di mana Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik yang tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti halnya orbit planet yang mengelilingi matahari. Nah, model atom Bohr juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini, setiap lintasan orbit elektron berada di tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, maka semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan orbit elektron ini disebut dengan kulit elektron. Saat elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi kedua lintasan orbit tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas mengenai partikel dasar penyusun atom, di mana partikel dasar penyusun atom ini terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana proton ini memiliki muatan positif dan elektron memiliki muatan negatif dan neutron tidak memiliki muatan. Pasti kalian bertanya bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom. Nah, simak baik-baik ya adik-adik. Nah, kalian perhatikan, ini adalah lambang atom Na natrium, di mana Na memiliki nomor massa 23 dan memiliki nomor atom 11. Nah, perhatikan baik-baik, jumlah proton sama dengan nomor atom dan elektron yaitu 11, di mana jumlah neutron bisa kita hitung berdasarkan nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi jumlah neutron dari natrium adalah 12. Nah, sekarang bagaimana menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron dalam suatu ion? Perlu kita ketahui, ion itu apa? Ion adalah atom yang melepas atau menangkap elektron. Jika dia melepas elektron, maka dia akan berubah menjadi ion positif. Jika dia menangkap elektron, maka dia akan berubah menjadi ion negatif. Nah, baik adik-adik, kakak akan membagi kelompok kalian berdasarkan tempat duduk kalian. Silakan mulai berhitung dari angka 1 sampai 4, dimulai dari arah kanan. Ya, berhitung dimulai. Nah, baik adik-adik, selanjutnya kakak akan membagikan kalian masing-masing LKPD. Silakan dipelajari, dipahami dengan baik dan benar. Apabila ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan kepada kakak ya. Nah, baik adik-adik, silahkan berkumpul dengan masing-masing kelompoknya ya. Ya, setelah itu silahkan diskusikan apa yang harus didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Bekerja sama dengan baik, jangan ada yang tidak bekerja ya. Semuanya harus aktif. Nah, kakak akan memberikan waktu untuk kalian berdiskusi ya. Dimulai dari sekarang. Ya, selesai. Ada yang sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kelompok 1 silakan. Ya, beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Nah, beri aplaus kepada kelompok 2.
Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Nah, beri aplaus kepada kelompok 3. Kelompok terakhir dipersilakan kepada kelompok 4. Nah, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, itulah hasil dari presentasi dari tiap kelompok. Kakak ucapkan terima kasih. Sekarang kakak ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ada yang bisa? Acungkan tangan. Oh ya, baik. Zikra, silakan. Mohon didengarkan temannya ya. Nah, beri aplaus kepada Zikra. Ya, benar yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa teori-teori model atom ini dikemukakan oleh 4 penemu. Yang pertama dari Dalton, kedua dari Thomson, yang ketiga dari Rutherford, dan yang keempat dari Bohr. Nah, masing-masing dari teori-teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, kegunaannya adalah untuk saling melengkapi agar tercapainya penyempurnaan dari teori-teori model atom. Nah, adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya kakak minta kepada kalian untuk membaca mengenai materi kita, pertemuan kita pembelajaran minggu depan mengenai sifat-sifat yang dimiliki suatu unsur. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Kakak minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, terima kasih kepada ketua kelas atas kesediaannya. Ya, sebelum ibu akhiri, mohon kalian belajar lebih giat lagi ya, agar memudahkan kita dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.